Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kafikus Prianto, NIM 4120210079, mata kuliah Perdagangan Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu permasalahan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu pola perdagangan ekspor sampai impor. Yang kedua yaitu harga dasar ekspor impor. Yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional. Yang keempat yaitu pengaruh makro perdagangan internasional. Yang kelima yaitu mekanisme neraca pembayaran. Yang keenam persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. Yang ketujuh yaitu pengalihan teknologi. Selanjutnya yaitu manfaat melakukan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat yaitu transfer teknologi modern. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Pertama yaitu revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua interdependensi kebutuhan. Yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi. Yang keempat asas keunggulan komparatif. Yang kelima kebutuhan devisa. Yang keenam adanya perbedaan selera. Yang ketujuh adanya keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedelapan yaitu perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif, yaitu teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yang menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur oleh dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Yang ketiga yaitu teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Smith, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan. Yang pertama, perdagangan bebas cenderung memacu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Ketiga, perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. Yang keempat yaitu perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba, tabungan, dan investasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada ekspor, dibagi menjadi beberapa cara antara lain A. Ekspor biasa adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan L-C dengan ketentuan devisa. Yang berikutnya yaitu B. Ekspor tanpa L-C adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu sedangkan eksportir belum menerima L-C. Harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya yaitu ada barter. Jenis barter antara lain A. Direct barter, B. Switch barter, C. Concert purchase, yang D. Buyback barter. Berikutnya yaitu yang ketiga konsinyasi atau konsimen, keempat package deal, yang kelima penyelundupan atau smuggling, yang keenam ialah border agreement. Border agreement dapat terjadi melalui dua jalur yaitu sea border, yaitu lintas batas laut. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. Yang kedua yaitu overland border, yaitu lintas batas darat. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas
negara berupa daratan perdagangan yang dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi di daratan masing-masing dengan negara yang melalui persetujuan yang berlaku. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dalam melakukan kegiatan ekspor-impor tersebut perlu dilakukan ketentuan yang berlaku di bidang tersebut. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Eksportir adalah pengusaha yang dapat melakukan ekspor yang telah memiliki SIUP atau izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.